Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, pernahkah Bapak Ibu mendengar atau mengalami langsung ketika ada orang yang kita ajak untuk melakukan satu kebajikan, misalnya dengan mengikuti puja bakti, mendengarkan Dhamma Desana, mengikuti retret meditasi. Kita mengajak mereka ya, baik kerabat maupun sahabat, tetapi ada saja alasan. Misalnya sibuklah, tidak ada waktulah, aku baik-baik saja kok. Atau misalnya hidup ini mah biarkan saja mengalir seperti air. Atau juga berpendapat bahwa hidup mah bagaimana nanti saja, seperti itu. Nah, padahal kita tahu bahwa kehidupan kita sebagai manusia ini adalah tidak pasti dan sangat singkat. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kita juga tahu bahwasannya walaupun saat ini kita baik-baik saja, kita aman-aman saja, kehidupan ini kan mengalami perubahan. Bisa suka, duka, untung, rugi, kadang dipuji, kadang dicela. Itu adalah kondisi-kondisi kita hidup di dunia sebagai manusia. Dan kalau dikatakan hidup itu seperti air yang mengalir, tuh air yang mengalir juga mempunyai tujuan. Air yang dari hulu sampai ke samudra itu kan punya tujuan, dia mengalir dari hulu menuju samudra. Ketika di tengah perjalanan aliran air itu mendapatkan kendala, misalnya ada batu besar, itu air tetap berusaha untuk mencari celah untuk mengikuti arus sampai ke tujuannya, ke samudra, seperti itu. Jadi walaupun air mengalir tapi ada tujuannya. Dan mengenai kehidupan yang dikatakan bagian mana nanti itu sangat ngeri sekali ya. Itulah yang menjadi dasar mengapa sharing Dharma saya pada kesempatan ini mengambil judul nanti bagaimana, bukan bagaimana nanti. Ya, walaupun di Bhaddekarata Sutta dikatakan bahwasanya kita jangan memikirkan hal-hal yang lalu karena itu telah lewat, juga jangan mengharap-harap pada masa yang akan datang karena hal itu belum tiba. Cukup hidup apa adanya kita saat ini dan sekarang. Itulah yang harus digarisbawahi. Saat ini dan sekarang. Kehidupan saat ini dan sekarang seperti apa yang nantinya akan membuahkan kebahagiaan, kedamaian, dan kenyamanan buat kita tanpa diharap-harap. Itu akan kita dapatkan. Nah, itu yang menjadi garis. Kemudian mengapa kita harus memikirkan seperti itu? Ya, mengapa kita harus berpikir nanti bagaimana, bukan bagaimana nanti. Ibaratnya kita akan pergi ke luar negeri misalnya. Kita kan harus mempersiapkan, harus memikirkan misalnya tiket apa yang akan kita beli, nanti kita mau menginap di mana, itu semua harus kita pikirkan. Nanti bagaimana? Kalau misalnya kita berpikir bagaimana nanti saja, wah itu sangat bahaya. Bisa-bisa kita di sana terlantar atau kita bisa bukan mendapatkan kebahagiaan tapi mendapatkan kesengsaraan. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kondisi-kondisi yang baik? Bapak Ibu, kita telah banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan, baik perbuatan buruk maupun perbuatan yang baik. Nah, semua itu pastinya nanti akan menghasilkan buah karma yang nantinya akan berbuah. Nah, buah karma baik, buah karma buruk itu akan menjadi subur atau akan menjadi matang itu apabila kondisinya sesuai. Jadi yang kita siapkan itu apa? Yang kita siapkan adalah kondisi yang baik supaya buah-buah karma baiklah yang nantinya akan berbuah. Ada kondisi-kondisi yang menentukan supaya buah-buah karma baik itu muncul yang disebut dengan keberhasilan, dan ada kondisi-kondisi yang menyebabkan suburnya karma buruk kita yang disebut dengan kegagalan. Ada 4 hal.
ada yang disebut dengan yang pertama, yaitu keberhasilan kelahiran atau kegagalan kelahiran. Dimana kalau kita keberhasilan kelahiran, berarti kita bisa lahir di alam bahagia, atau minimal kita dilahir di alam manusia. Tentunya kelahiran sebagai manusia itu akan mengkondisikan buah-buah dari karma baik kita muncul, matang. Tetapi kalau kita mengalami kondisi kegagalan kelahiran dan kita bisa terlahir di alam di alam menderita, kita bisa terlahir menjadi binatang, atau terlahir menjadi hantu kelaparan, atau kita terlahir di alam neraka atau menjadi asura. Itu adalah alam yang penuh penderitaan. Bayangkan saja kalau kita menjadi binatang, yang ada kan hanya rasa takut, rasa khawatir. Disitulah buah-buah dari karma buruk kita muncul. Buah-buah dari karma buruk kita tumbuh subur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kondisi di mana ada keberhasilan dalam segi penampilan. Ya, kalau misalnya kita mempunyai penampilan yang rupawan, yang istilahnya yang cantik, yang ganteng, ya, dan mempunyai karakter yang baik, tentu itu akan memudahkan karma-karma baik kita muncul, memudahkan karma-karma baik kita untuk berbuah. Tetapi kalau kita memiliki kegagalan penampilan, misalnya kita menjadi manusia cacat atau kita berperilaku yang buruk, itu akan mengkondisikan buah-buah dari karma buruk kita untuk berbuah. Misalnya banyak orang-orang yang istilahnya cacat atau mempunyai perilaku yang buruk mendapat bulian. Itu kan buah karma buruk yang berbuah karena kondisi itu. Dan yang ketiga adalah keberhasilan dalam waktu. Ya, keberhasilan waktu di mana kita dilahirkan di satu negara yang makmur, di satu negara yang aman, damai, di mana di situ pemimpin daripada negara itu, misalnya presidennya, gubernurnya, bupatinya itu bijaksana, baik. Bahkan kita tinggal di dalam satu keluarga yang mempunyai kepala keluarga yang bijaksana, sehingga itu mengkondisikan buah-buah dari karma baik kita muncul atau matang. Tetapi kalau kita punya kegagalan waktu, di mana kita terlahir misalnya di satu negara yang miskin, kelaparan, atau kita lahir di satu negara yang sedang dalam kondisi perang, atau kita lahir di satu negara yang pemimpinnya tidak bijaksana, diktator, tentunya buah-buah dari karma buruk, penderitaan yang akan muncul pada saat itu. Kemudian yang keempat adalah kondisi di mana ada keberhasilan cara atau metode. Bagaimana cara atau metode kita untuk menjalani kehidupan. Kalau kita menggunakan cara yang baik atau metode yang baik, pasti itu akan memunculkan buah-buah karma baik kita. Tetapi kalau ada kegagalan cara atau metode yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu buruk, tentunya itu adalah buah-buah dari karma buruk kita yang akan berbuah. Itulah ada kondisi-kondisi yang bisa menentukan. Kalau kondisinya baik, berarti buah karma baik yang akan muncul. Kalau kondisinya buruk, maka buah-buah karma buruk yang akan muncul. Nah, bagaimana sekarang caranya supaya kita bisa menciptakan kondisi yang baik, kondisi keberhasilan kelahiran, keberhasilan penampilan, keberhasilan waktu, keberhasilan cara atau metode. Kita harus melakukan satu kebajikan. Di sana dikatakan di dalam Dhamma ada 10 perbuatan yang membawa manfaat. Dasa kusala karma pata. Yaitu 1, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila. Itu yang dilakukan oleh badan jasmani. Kemudian tidak berbohong, tidak memecah belah, ya, mengadu domba, kemudian tidak berkata-kata kasar dan tidak
mengucapkan ucapan-ucapan kosong atau istilahnya bergosip. Itu adalah 4 perbuatan yang dilakukan oleh ucapan. Dan 3 lagi adalah yang pertama tidak tamak, tidak serakah, tidak menginginkan milik orang lain. Kemudian yang ke-9 adalah tidak berkeinginan jahat, tidak punya keinginan untuk menghancurkan orang lain. Kemudian yang terakhir yang ke-10 adalah tidak mempunyai pandangan keliru, artinya mempunyai pandangan benar. Kalau 10 perbuatan ini dilakukan, ini bisa mengkondisikan kita nanti mempunyai kondisi kelahiran yang bagus. Dan kalau kita bisa mendapatkan kondisi yang buruk, di mana karena ada kegagalan kelahiran, kegagalan penampilan, kegagalan waktu, dan kegagalan cara, itu apabila kita melakukan sebaliknya dari dasa kusala kamapata tadi, yaitu dasa aku salah kamapata, yaitu apa? Ya berarti kita melakukan pembunuhan, pencurian, asusila, kita berkata-kata bohong, memfitnah atau memecah belah, berkata kasar, kemudian bergosip, kemudian kita menjadi orang yang tamak, menginginkan harta orang lain, kemudian kita mempunyai keinginan jahat, ingin menghancurkan orang, dan kita mempunyai pandangan yang keliru. Itu bisa membuat kita mendapatkan kondisi yang buruk. Jadi Bapak Ibu, kita harus benar-benar mempunyai prinsip atau berpikir nanti bagaimana, bukan bagaimana nanti. Karena kita harus menyiapkan kehidupan seperti apa yang nanti akan kita hadapi. Untuk menutup sharing dhamma saya pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan bahwasannya yang paling penting kita harus selalu menguatkan sada kita kepada Triratna Buddha Dhamma dan Sangha. Yang kedua, mengokohkan keyakinan kita adanya buah daripada perbuatan. Istilahnya kita yakin dengan adanya hukum karma. Dan yang ketiga, jangan lupa selalu melakukan perbuatan wajib. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.